Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin lusa atau tepatnya 2 hari yang lalu, tanggal 8 September, Laravel baru saja rilis versi 8 ya. Nah, di rilis versi 8 itu ada perubahan yang cukup besar menurut saya. Jadi, bagian itu lagi-lagi di bagian out. Padahal out ini sebelumnya baru ganti ya metodenya itu di Laravel 6 atau masih sekitar setahun yang lalu ya lah. Jadi belum lama untuk perubahan ini ya. Jadi yang awalnya dulu pakai make out itu sudah deprecated sejak versi 6. Kemudian diganti dengan Laravel UI di versi 6 dan 7. Kemudian di Laravel 8 ini, Laravel UI itu sudah digantikan lagi dengan yang namanya Laravel Jetstream. Nah, Laravel Jetstream ini menawarkan banyak fleksibilitas dan banyak fitur yang bisa digunakan untuk scaffold aplikasi yang akan kita buat misalnya. Misal kita punya project atau apapun dengan project yang baru, maka kita bisa menggunakan atau memanfaatkan Laravel Jetstream ini dengan enak gitu ya. Jadi untuk bikin aplikasi, jadi hampir semua di cover sama si Laravel Jetstream. Nah, kalau dilihat dari penjelasannya, memang Laravel Jetstream adalah application scaffolding atau kayak pondasi dari sebuah aplikasi ya, dan di mana dia itu memberikan starter untuk project yang akan kita bangun. Nah, itu termasuk ada login, registration, email verification, ada juga yang keren ini two-factor authentication, kemudian session management. Misalnya nanti satu user itu aktif di beberapa browser, lalu kemudian mungkin nanti dia itu kehilangan akses dari device yang lain, itu bisa di logout via si Jetstream ini atau di profile usernya ya. Jadi dia bisa dihapus seperti itu. Kemudian API support via Laravel Sanctum. Ini untuk token ya. Jadi misalnya user mau generate tokennya, itu bisa lewat sini. Sebenarnya banyak yang bisa dibahas, cuma kita akan bahas sekilas aja tentang semuanya ya. Jadi mungkin biar nggak terlalu lama juga videonya. Kemudian ada team management yang dimana ini opsional ketika diinstal. Nah, terus kemudian dia itu defaultnya pakai Tailwind ya untuk CSS-nya. Kemudian untuk stack-nya itu ada Livewire atau Inertia.js. Nah, kalau Livewire mungkin banyak yang udah tahu atau denger ya. Kalau Inertia.js mungkin lebih belum populer kalau di daerah kita atau di Indonesia ini ya. Karena sekarang lagi hype ya Livewire ini di Indonesia. Nah, Livewire dan Blade ini komponen atau yang saya prefer nanti install. Cuma kita juga bisa untuk switch ya dari si Livewire ke Inertia, begitu juga dari Inertia ke Livewire. Nah, mungkin kalau yang prefer pakai front end stack-nya tetap Vue.js atau React, itu bisa gunain Inertia seperti itu. Nah, oke, biar nggak lama-lama kita akan coba install ya. Jadi kita akan install. Jadi di sini kalau kawan-kawan udah pakai Laravel installer versi 4, bisa gunakan perintah seperti ini dengan flag --jet ini atau min-jet seperti itu ya. Kemudian jalankan PHP Artisan migrate untuk migrasi database-nya. Nah, kalau kawan-kawan pakai Composer manual, ya walaupun sebenarnya Laravel New Project ini sebenarnya dia sekarang cuma jalanin Composer Create Project ya sebenarnya. Jadi sama aja seperti ini nantinya. Cuma dia dijadikan satu perintah yang seperti ini dan itu cukup membantu ya, atau untuk mempersingkat waktu juga. Oke, biar nggak terlalu lama, jadi kita akan install aja. Kebetulan saya juga sudah install Laravel installer terbaru yang pakai Laravel installer versi 4 ya. Jadi di sini kita akan coba Laravel version. Nah, ini saya gunain Laravel installer versi 4.0.3. Oke, saya bisa jalankan seperti ini, Laravel new. Kemudian di sini saya akan saya akan pindah dulu ke directory trial ya. Kita akan coba bareng-bareng di sini ya. Jadi saya juga belum sampai jauh tentang Jetstream. Jadi di sini kita juga coba-coba. Oke, setelah itu saya jalankan Laravel new. Nama projectnya kita buat Jetstream aja ya, karena kita juga akan untuk nyoba-nyoba si Jetstream ini. Kemudian kita gunakan flag jet seperti ini. Oke, kemudian dia akan tampil seperti ini. Ini sebenarnya tulisan jet ya, tapi cuma di terminal saya line height-nya agak gede atau spacing-nya gede, jadi nggak kebaca. Nah, with Jetstream stack do you prefer? Saya akan pilih Livewire ya.
Jadi saya pilih 0 seperti ini. Oke, kemudian apakah kita pakai tim atau tim manajemen itu kita gunakan? Mungkin di sini kita gunakan yes terlebih dulu. Oke, kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, proses instalasi sudah selesai dan kita bisa lihat di sini dia ngejalanin banyak banget perintah ya. Jadi pertama dia install si Laravel itu sendiri ya. Jadi di sini kita bisa lihat dia install dependensi Laravel semuanya di sini ya. Oke, banyak banget ya ini Laravel. Kemudian setelah dia selesai install Laravel, di sini kita bisa lihat, oke ya, dia jalanin package discover. Kemudian dia menginstal si Jetstream. Nah, di sini kita bisa lihat dia update Composer JSON-nya. Kemudian dia gunain Jetstream versi 1.0. Oke, kemudian dia install dependensi si Jetstream. Lalu kemudian di sini dia juga menginstal untuk Sanctum dan Livewire untuk sebagai dependensi dari Jetstream juga ya. Nah, sekarang kita bisa jalankan npm install ini untuk build asetnya ya. npm install untuk install aset dan build asetnya ya. Jadi kita gunakan npm install dan npm run dev. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, di sini kita bisa lihat, oke, error ya. Oke, kita belum masuk project, jadi kita masuk ke projectnya dulu. Sorry. Jadi di sini npm install dan npm run dev. Oke, kita tunggu proses instalasinya dan buildnya sampai selesai. Oke, proses instalasi dari aset atau npm modulnya udah selesai dan juga sudah berhasil dibuild oleh Laravel Mix. Nah, sekarang kita akan coba akses aplikasi kita ya. Jadi di sini saya gunakan Laravel Valet. Jadi di sini saya bisa gunakan jetstream.test. Oke, kita akses seperti ini. Oke, kurang M-nya. Nah, di sini kita belum bikin database-nya ya, unknown database Jetstream. Nah, kok udah Jetstream ya? Karena di Laravel 8 sekarang untuk default environment-nya atau env-nya database itu disesuaikan dengan nama project-nya sih. Jadi ini kita bisa lihat di text editor. Saya buka dengan Visual Studio Code. Oke, di sini env-nya kita bisa lihat di sini. Untuk URL-nya juga Jetstream ya, sesuai nama project-nya, dan di sini database-nya juga sesuai. Oke, sekarang yang perlu kita lakukan tentu bikin database-nya. Oke, saya gunakan table plus saja, nggak usah pakai CLI ya. Jadi saya bukan yang keren banget pakai CLI itu. Jadi saya pakai GUI seperti ini aja, pakai table plus. Oke, di sini saya gunakan namanya Jetstream sesuai nama project ya. Kemudian kita open Jetstream-nya. Oke, di sini kita kosong ya, atau kosongan, kita refresh di sini. Oke, base table or view not found karena di sini kita belum jalanin migration. Nah, di sini karena ada pakai ini ya, bisa dijalankan lewat view di sini atau di browser ini, run migration, kemudian success, kemudian kita bisa refresh, dan di sini kita bisa lihat landing page dari Laravel terbaru atau Laravel 8 itu udah berubah dan sekeren ini. Kalau di sini juga mengikuti ya, kalau mode dari laptop kita ini dark mode, dia akan hitam untuk warnanya. Oke, itu nggak terlalu penting untuk dibahas kalau itu fancy aja ya. Jadi kalau kawan-kawan seneng kayak gitu ya, itu informasi aja. Kemudian di sini kita punya register. Oke, seperti biasa ya, ada login. Nah, kalau sebelumnya di Laravel sebelumnya itu kan ini itu diatur di out route ya, atau routing out gitu ya. Jadi out .2.2 route seperti itu. Nah, sekarang di Jetstream itu diatur pada config si Jetstream itu sendiri. Oke, kita coba cek di text editor ya. Oke, di config, kemudian masuk Jetstream. Oke, di sini kita bisa lihat, oke, ternyata bukan di Jetstream-nya, tapi di Fortify-nya ya. Jadi Fortify ini front end-nya ya. Jadi kita bisa lihat di sini username-nya itu kita bisa setting pakai email atau pakai field yang lainnya, itu bisa di situ. Kemudian passwordnya ini users ya. Card-nya itu defaultnya apa, web ya. Ini defaultnya seperti itu. Jadi di setting di sini. Nah, untuk redirect-nya itu kita bisa atur di route service provider ini. Jadi kalau dulu kan kita itu atur semuanya atau kustomisasi semuanya ini ada pada si controller, misalnya register controller atau login controller. Nah, di Laravel 8 itu enggak, dia dikonfigurasi di config-nya Fortify atau Jetstream. Nah, ini limiter, ini untuk
limit login-nya. Kalau ada kayak login berapa kali dalam 1 menit itu dibatasin. Misalnya defaultnya kalau nggak salah ini 5. Nah ini defaultnya ya 5. Kalau per menit lebih dari 5 dia akan diblok. Oke, jadi itu rate limit untuk login ya. Nah ini fitur yang bisa kita lihat ya. Jadi untuk enable atau mengaktifkan atau menonaktifkan fitur dari scaffoldingnya Laravel mulai Laravel 8 ini lebih enak. Jadi kita bisa disable di sini aja. Oke, jadi di sini mungkin saya akan disable semuanya ya. Oke, kita disable dulu semuanya. Oke, Teams. Oke, profile foto ini kita juga disable misalnya seperti itu. Oke, jadi sekarang saya akan coba daftar sebagai user di sini ya. Oke, ternyata nggak bisa karena kita sudah komentarin tadi ya. Jadi kalau kita refresh di sini sudah nggak ada linknya juga untuk si register. Nah, di sini untuk login tentu di sini saya juga nggak bisa. Jadi kalau kita mau aplikasi kita tanpa gunain fitur registrasi, kita bisa komentarin bagian ini ya di config Fortify ini. Nah, sekarang saya hilangkan komentarnya dan sekarang saya refresh, muncul lagi untuk registernya. Nah, di sini saya akan register misalnya Amirul, di sini amirul@kawancoding.com atau ID ya. Punya 2 domain sih. Oke, kemudian di sini passwordnya 123456788. Oke, saya register. Oke, jadi di sini kita bisa lihat dashboard yang lebih cakep dari sebelumnya ya. Jadi kalau dulu kan cuma kayak selamat datang atau cuma tulisan home gitu aja. Jadi sekarang ini lebih cakep. Dan di sini untuk usernya dia ada profile. Oke, di profile ini kita bisa lihat kita punya yang seperti ini. Ini udah keren banget ya. Kita bisa update ya. Misalnya di sini saya update Amirul Ihsan seperti itu ya. Kita save. Oke, di sini kita simpan. Kita sudah update datanya ini. Nah, seperti itu. Kemudian emailnya juga. Kemudian passwordnya ini sudah ada semua. Ini enak banget buat kita ya. Jadi kita udah dimanjain banget oleh Laravel ini. Nah, ini untuk delete account. Kita diminta untuk isi passwordnya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa lihat browser session. Ya, jadi di sini kita bisa lihat aktifnya di device ini pakai Edge. Jadi di sini saya browsernya pakai Microsoft Edge ya. Saya akan coba buka dengan Google Chrome. Saya akan login dengan Google Chrome. Kita gunakan jetstream.test. Kemudian saya akan login dengan user Amirul @kawancoding.com 123456788. Enter. Oke, sudah masuk. Dan di sini untuk profilnya itu pakai service gitu ya. Jadi kayak service nanti kita bahas juga. Kita masuk ke profile dan di sini untuk browser session sekarang ada 2. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada 2. Kemudian di sini saya akan buka di Edge lagi, kita refresh dan di sini aktifnya itu ada 2 juga. Nah, misalnya di sini mungkin ini kita pakai laptop lain atau apapun, misalnya sewa di warnet gitu ya. Kita lupa nih untuk logout aplikasi kita atau akun kita ini di warnet tadi. Nah, itu kita bisa jalanin atau kita logout dari browser ini. Atau dari browser lain ya, atau device lain seperti itu. Nah, di sini, misalnya di sini saya kan aktifnya di Edge ya, atau Microsoft Edge ini browsernya. Saya akan logout di browser yang lain atau selain yang sekarang aktif gitu kan. Jadi kita butuh masukin passwordnya. Oke, jadi kita masukin passwordnya. Logout other browser session. Oke, kita bisa lihat seperti itu ya. Nah, kalau sudah bisa dilihat seperti itu, jadi sekarang kayaknya ini udah cukup keren ya. Kita bisa menghandle atau memanage browser session yang ada pada aplikasi kita. Dan itu ya kita lakukan dengan cukup singkat ya, nggak sampai 5 menit lah. Dan sudah dapat dashboard yang sekeren ini. Oke, kita nggak usah terlalu kagum sama Laravel. Ya, emang udah biasa seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa masukin atau kita aktifin reset password. Ini udah seperti biasanya ya. Jadi ini udah biasa. Nah, update profile information ini juga bisa kita refresh. Jadi di sini kita bisa lihat ya, kita aktifin update password. Oke, ini juga aktif ya, udah aktif. Kemudian two factor authentication ini yang belum.
Oke, kita coba refresh two factor authentication. Nah, di sini muncul satu bagian lagi atau satu segmen lagi untuk two factor authentication. Nah, apa sih two factor authentication itu? Ya, seperti biasa kita bisa enable seperti ini. Jadi kalau kita mau login ke aplikasi ini dan kita aktifkan seperti ini, maka kita akan diminta untuk apa ya namanya itu ya? Untuk memasukkan kode ini atau kode yang kita punya ini, atau bisa gunain smartphone dengan scan QR code ini. Nah, itu bisa kawan-kawan gunain Google Authenticator atau Microsoft Authenticator seperti itu. Nah, sekarang misalnya di sini saya akan copy dulu ya. Saya cadangin dulu. Oke, di sini saya simpan di sini aja karena saya nggak mau buka note saya ya. Anggaplah di sini. Oke, nggak rapi nih jadinya ya. Oke, nggak apa-apa deh. Kita coba buka notes ya. Oke, note ini aja karena nggak kepake sama saya. Oke, nah masih kosong. Continue. Oke, di sini ada apa ini ya? Kita tutup dulu. Oke, di sini saya akan paste. Oke, saya punya token-token ini atau kode ini ya untuk autentikasi. Sekarang saya akan coba logout dari aplikasi ini. Oke, logout. Kemudian saya akan login dengan Amirul 123456778. Nah, di sini kita diminta untuk masukin kode. Nah, ini kodenya dari autentikator ya. Jadi autentikatornya jalan mestinya di sini ya. Kalau kita pakai smartphone ya. Jadi di sini saya nggak bisa praktekin atau saya males praktekin karena harus mirroring di sini atau apapun ya. Jadi saya nggak akan pakai itu, tapi saya akan gunakan recovery code. Jadi kalau kawan-kawan mau nyoba ya silakan di-scan tadi untuk autentikatornya ya. Nah, di sini untuk recovery code itu cuma bisa digunakan satu kali ya. Jadi untuk sekali pakai aja di sini. Jadi di sini kita login. Oke, kita berhasil login sekarang. Oke, kemudian saya logout lagi. Saya login lagi ya. Jadi di sini Amirul 123456778. Oke, saya coba paste lagi. Oke, bukan di sini kodenya, tapi use recovery code. Oke, sekarang nggak bisa dipakai. Ya, karena itu cuma bisa digunakan satu kali ya. Jadi seperti itu aja. 123456778 login. Oke, use recovery code. Jadi tadi kita bisa gunakan ini. Yang lainnya misal di sini yang kedua atau kedua dari bawah ya. Login dan di sini sudah berhasil. Nah, jangan khawatir karena di sini misalnya kawan-kawan mau generate lagi ya, kita bisa dapetin generate kode-kode baru lagi. Jadi ini nggak bakalan habis kok. Jadi misalnya udah punya ini, silakan disimpan lagi. Jadi misalnya ini untuk backup aja ya, two factor authentication-nya, atau bisa gunain ini ya, pakai apa tadi? Pakai si QR code tadi. Di sini kita bisa disable kalau nggak mau ya, misalnya seperti itu. Kemudian kita enable dan di sini bisa kawan-kawan scan untuk authenticatornya ini. Ini bisa kok pakai smartphone ya. Jadi pakai authenticatornya dari Google atau Microsoft itu bisa aja. Oke, berikutnya untuk profile ya, profile picture ini. Oke, jadi untuk profile picture kita coba aktifin pada Jetstream. Oke, profile foto. Kita coba refresh dan di sini kita bisa lihat. Oke, kita copy aja dulu image, copy image link. Kita paste di sini. Kalau kita bisa lihat ya, dia pakai UI minavatars.com API name Amirul Ihsan. Nah, di sini dia diproses supaya dia itu generate namanya inisial aja, AI seperti itu, Amirul Ihsan. Jadi inisialnya aja ya. Oke, kita coba untuk cek ya, di mana tuh ya untuk profile picture atau profile photos. Itu masuk ke action ini, Jetstream ya. Fortify mungkin. Bukan ya. Di mana ya untuk Jetstream yang itu? Coba kita cek di model user ada nggak sih ya? Oke, di model user. Oke, sekarang model usernya itu ada trade-nya itu banyak ya. Hash API token ini dari Sanctum ya. Dan sekarang ada hash profile photo. Kita bisa coba masuk trade-nya ini. Nah, ini ada fungsi untuk update profilnya ya. Seperti itu. Nah, kita coba get profile photo URL attribute seperti itu. This profile photo pet seperti itu ya.
Nah, kalau nggak ada, dia akan pakai default ini ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini, kalau dia ada path-nya, dia bakalan pakai yang ada di storage disk ini. Kalau nggak, dia bakalan pakai default photo URL ini. Dia pakai ini HTTPS UI avatar, kemudian dia pakai URL encode dari namanya, kemudian backgroundnya atau dan namanya atau backgroundnya itu seperti ini ya. Jadi color dan backgroundnya seperti ini defaultnya. Jadi seperti itu. Makanya tadi kita bisa dapetin inisialnya AI seperti itu ya. Kalau kawan-kawan pakai nama lain ya bisa aja sebenarnya. Oke, seperti itu aja untuk profile ya. Jadi mungkin di sini select a new photo. Jadi di sini saya nggak punya foto. Jadi mungkin di sini saya pakai logo ini kawan coding, save. Maka di sini juga akan berubah. Ini nggak pas ya, karena ini sebenarnya logonya atau fotonya panjang atau memanjang. Oke, balik lagi ya. Jadi di sini cukup seperti itu untuk update profile. Ada Hashtim ya. Jadi kita bisa lihat Hashtim. Oke, kita refresh. Di sini kita bisa lihat. Sekarang saya masuk ke Amirul Team. Nah, di sini kita bisa create new team. Jadi ini kalau misalnya ada aplikasi yang butuh kayak mungkin lebih kayak SaaS ya, service as service seperti itu ya. Itu mungkin butuh kayak tim yang bisa gunain fitur-fitur tertentu dan lain-lainnya seperti itu. Jadi di sini saya nggak akan bahas banyak tentang tim. Jadi di sini tentunya intinya bisa kita gunain tim ini untuk bikin tim. Misalnya di sini tim kawan coding, misal seperti itu ya. Saya create. Nah, misal di sini kawan coding, saya bisa aja invite orang seperti itu kan. Oke, jadi di kawan coding, oke. Tim setting. Nah, di sini kita bisa invite orang via ini. Oke ya, jadi di sini kita bisa lihat. Oke, nggak ada emailnya. Jadi kita bisa invite email, kalau nggak ada ya nggak bisa ya. Jadi kalau sudah terdaftar di aplikasi kita bisa invite seperti ini. Kemudian ada role-nya ini, role permission ini ya. Jadi ini dari kayaknya dari permission ya. Jadi di mana tuh ya? Di bagian user juga kalau nggak salah ya. Oke, kita coba. Oh, nggak ada. Hashtim, oke, di Hashtim ini sepertinya ya. Oke, kalau nggak salah bukan di sini tapi di config ya. Kita coba cek. Oke, kita coba cek di config. Oke, kita tutup ini ya. Confignya Fortify bukan kayaknya. Kayaknya di Jetstream deh. Oke, oh Jetstream, stacknya Livewire nggak ada juga. Di mana ya? Oke, mungkin kita skip dulu ya. Jadi kayaknya ada untuk si ini ya. Jadi nanti kita coba aktifin fitur API ini juga. Jadi API ini bisa kita refresh dan di sini kita bisa generate token untuk aplikasi kita. Jadi create, delete, update misalnya. Jadi kita bisa bikin token, misalnya token untuk bisa read doang gitu ya. Jadi misalnya seperti ini, create token name, token test misalnya seperti itu ya. Oke, seperti ini kita punya token ini dan ini bisa kita gunakan untuk akses API-nya. Mungkin saya nggak akan praktek ini ya. Jadi saya akan ya ini intinya untuk API token untuk akses endpoint yang disediakan aplikasi kita seperti itu. Oke, nah saya masih penasaran di mana sih letaknya si permission tadi ya. Jadi kita coba cari aja. Kayaknya sih harusnya nggak jauh dengan user sih ya. Jadi harusnya di sini mungkin has API tokens. Bukan juga tokenable tadi, bukan has factory, bukan has team ya. Bukan juga. Jetstream, team role. Oke, sepertinya nggak ada di sini. Jetstream. Nggak ada ya di sini ya. Ada di mana ya? Oke, kita coba two factor. Oh, bukan juga tentunya ya. Oh, di sini membership mungkin ya. Bukan juga. Oke, di tim ini juga bukan. Di mana ya harusnya dia ya? Itu tim polisi, owns team ini bukan tentunya. Oke, di sini mungkin Jetstream service provider ya.
Oke, beneran di sini ya, Jetstream Service Provider. Nah, misalnya di sini kita mau nambahin role ya. Di sini role. Nah, ini role-nya untuk misalnya apa ya, reviewer. Jadi reviewer mungkin untuk dia itu cuma read sama update doang gitu ya. Reviewer misalnya. Oke. Kemudian kita coba refresh. Oke, kita masuk ke kawan coding team, kemudian kita masuk ke team settings. Sekarang kita bisa lihat di sini ada editor. Oke, bukan editor ya harusnya ini. Reviewer. Oke, ini ya. Jadi ini adalah key-nya atau value-nya dan ini adalah display name-nya atau nama yang ditampilkan seperti itu. Nah, ini untuk deskripsinya ya itu yang ada di bawah ini. Oke, jadi misalnya kita tambahkan orang. Nah, ini kita juga bisa setup ya. Jadi si reviewer itu bisa apa aja read update, maka ketika dia bakalan issuing API token di sini, maka yang ada cuma seperti ini aja. Nah, karena ini defaultnya admin kalau nggak salah ya. Jadi mungkin kita akan coba di sini komentarin terlebih dulu, kita refresh. Oke, maka muncul 3. Oke, kok 3 ya? Oh, sorry. Jadi ini diambil dari semuanya ya. Jadi misal di sini saya akan buat store misalnya. Tapi kalau nanti udah sesuai usernya itu sesuai role-nya, maka dia akan tampil sesuai role-nya ya. Nah, ini karena kita super global atau mungkin super admin ya dianggapnya. Jadi kita bisa lihat semua permission yang kita miliki. Nah, mungkin seperti itu. Jadi untuk settingnya itu ada di sini ya. Jadi di Jetstream Service Provider. Oke, kemudian Fortify Service Provider seperti ini. Create user using seperti itu. Nah, oke, seperti itu aja. Kemudian mungkin terakhir ya, kita akan coba publish vendornya. Ini tadi sudah kita jalan semua, udah oke semua. Oke, mungkin kita akan coba untuk komponen ini ya. Kita publish komponennya si Jetstream. Oke, kita bisa seperti ini. Oke, dari sini kita sudah dikopikan ya. Jadi dia masuk ke resource views vendor Jetstream ini. Oke, kita masuk ke resource views. Oke, masih di atas ternyata. Kita tutup dulu. Oke, resource views vendor Jetstream, dan di sini banyak banget komponen yang bisa kawan-kawan pelajari ya. Jadi di sini dia pakai blade komponen dicampur dengan Livewire ya, jadi campuran seperti itu. Dan dia juga pakai Alpine.js. Jadi stacknya ini bisa dibilang tall ya, TALL, Tailwind, Alpine, Laravel, Livewire seperti itu. Oke, seperti ini aja. Jadi ini banyak banget komponen yang bisa buat belajar ya. Oke, application logo. Jadi di sini bisa kita ganti ya untuk logonya. Oke, kemudian kita bisa lihat di sini kita sudah update ini. Oke, kalau inersia seperti itu ya. Jadi mungkin bisa kita ubah ya. Bentar. Gimana cara mengubah dia itu ke inersia ya? Untuk inersia kita coba. Oh, kita bisa jalankan ini ya. Jadi ini untuk kita jalankan inersia. Oke, jadi misalnya di sini stacknya akan saya ubah. Misalnya saya di tengah jalan, nggak seneng nih pakai Laravel Livewire. Saya pakai inersia aja deh. Di sini kita install PHP Artisan Jetstream install inersia, dan di sini kita gunakan flag teams untuk nambahin timnya ya. Dan di sini kita bisa lihat proses instalasinya sedang berjalan. Nah, proses instalasinya sudah selesai, dan di sini kita bisa jalankan lagi npm install dan npm run dev. Oke, kita tunggu proses installnya dan build-nya sampai selesai. Oke, install dan build asetnya sudah selesai ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada notifikasi bahwa sukses ya. Oke, sekarang kita coba refresh aplikasi kita ya. Nah, ini masih jalan seperti halnya yang tadi ya. Jadi masih sama aja. Kita coba refresh. Oke, seperti ini. Jadi semuanya masih sama ya. Tapi apa sih yang membedakan ya? Kalau sekarang kita pakai si Jetstream itu berarti di sini
Kita ada Jetstream ya, ada pick ini. Jadi komponennya pakai Vue semua ya. Jadi di sini kita bisa lihat bedanya. Kalau inersia itu dia pakai Vue.js. Oke, jadi seperti itu. Nah, bagaimana membedakan ya? Membedakannya itu gimana? Oke, kita coba lihat dulu di sini dashboard Vue. Oke, di sini ada ekstensinya. Mungkin saya skip dulu ya. Nanti saya install sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini ada header, kemudian di sini text gray. Backgroundnya mana nih? Oke, ini header ya. Template header berarti saya akan coba masuk ke header ya, atau di mana nih ya enaknya kita buat perubahannya ya. Mungkin gray ini ya teksnya. Kita ganti dengan red mungkin. Oke, di sini nggak muncul atau nggak berubah ya. Karena kita kayaknya harusnya sih. Oke, kayaknya ada bug deh ini ya, inersia ya. Jadi ketika kita klik di sini seperti itu. Oke, nah ini seperti ini. Oke, mungkin dashboard ini kita coba jalanin. Ini red ya. npm run watch. Oke, kalau dia ada perubahan maka dia akan otomatis dia berubah ya, nanti kita refresh. Belum ya, kita tunggu sampai selesai ini instalasinya. Buildnya ya. Kita tunggu aja. Oke, kita coba refresh sekarang. Oke, masih belum berubah nih. Oke, kita coba cek lagi di konfigurasinya si Jetstream ya. Oke, di sini stacknya udah pakai inersia ya. Harusnya di sini udah berubah ya. Atau saya yang nggak bisa gunain ini ya. Harusnya sih ini sih untuk ini ya dia harusnya. Oke, mungkin di sini kita coba dengan blue mungkin ya. Nah, ini udah berhasil harusnya ya. Kita refresh dan di sini masih tetap ya, nggak berubah. Oke. Harusnya ini udah pakai Jetstream ya. Atau sorry, bukan Jetstream tapi inersia. Mungkin di sini saya akan coba ubah ya. Ini nggak berubah juga, bukan di sini berarti ya untuk ini. Oke, kita cari dulu di mana kita bisa nyobain. Oke, di sini kah? Bukan ya, di view-nya ini bukan index mungkin ya. Nah, ini mungkin kita bisa coba API tokens. Oke. Di mana ya? Layouts. Oke, layouts ini, app layout. Oke, mungkin di sini ya. Kayaknya ini kurang ya. Jadi mungkin nanti saya akan install. Jadi biar nggak kayak gini tampilannya ya. Border. Nah, ini BG Gray. Mungkin saya akan coba ganti dengan blue ya. Nggak kelihatan sih kayaknya. Mungkin 500 blue-nya ya. Kita tunggu build-nya sampai selesai juga. Kita coba refresh. Oke, nggak berubah juga. Asem nih ya. Di mana nih? Oke, nggak berubah juga ya. Jadi di mana nih harusnya ya? Intinya itu ya. Kalau kita coba sekarang pindah stacknya Jetstream ini ke Livewire. Oke. Kita akan coba. Kalau Livewire ini harusnya sih gampang ya, karena udah terbiasa pakai Livewire nih. Itu ada di Blade ini, app Blade ini ya harusnya. Oke. Oke, ini sih layoutnya sih bukan. Oke, di sini. Oke, app-nya di sini. Ini linknya ya, drop down. Oke, banyak banget nih. BG Gray ini kita coba ganti ya. Blue.
Tetap ya kayaknya harusnya npm run watch ini jalan nih. Oke, kita coba refresh. Nah ini udah jalan nih. Di Livewire udah jalan nih. Kenapa tadi nggak jalan ya di si inersia? Mungkin saya salah edit ya untuk filenya. Nah ini udah jalan ya. Jadi ini memastikan bahwa ini pakai si Livewire. Nah sekarang kalau saya ganti di sini inersia misalnya. Oke, inersia. Jadi di sini kita bisa lihat. Oke, di sini juga nggak berubah ternyata. Jadi 1 ternyata ya untuk file template-nya ya. Ada yang aneh ini ya. Mungkin itu aja. Jadi intinya konfigurasinya ada di sini ya. Jadi nanti bisa diganti lah sama kawan-kawan sendiri ya. Jadi mungkin di sini tadi mungkin config-nya ke case atau apapun ya mungkin ya. Di sini saya biarin dulu ya. Tadi bg red seperti ini mungkin di sini saya akan coba matikan. PHP artisan config. Kalau nggak bisa ya udah ya, jadi saya nyerah. Oke, ternyata nggak bisa. Oke, intinya sih sebenarnya harusnya di sini ya untuk pindah stacknya. Atau mungkin kita coba cek di dokumentasi lagi. Oke, harusnya sih udah sih untuk pindah tadi ya, cukup di konfigurasi tadi sih. Oke, di sini ya. Jadi mungkin kawan-kawan bisa cek aja di sini ya. Jadi saya belum baca untuk stack yang si inersia. Jadi kalau Livewire ya seperti itu tadi ya. Jadi bisa di sana aja. Jadi ya mungkin seperti itu aja untuk reviewnya atau ulasan saya tentang Laravel Jetstream ini. Jadi kita udah bahas lumayan banyak ya. Jadi fitur-fitur apa aja sih yang disediain si Laravel Jetstream ya. Jadi ya tadi ada login register seperti biasa, out scaffolding standar yang udah ada di Laravel UI sebelumnya. Kemudian ada two-factor authentication, browser session management, kemudian update profile, update passwordnya, terus kemudian ada yang namanya tadi Theme, ada API token. Nah itu udah keren banget sih. Jadi ini kayak kita bikin starting aplikasinya atau pondasi dari aplikasi kita itu cukup kurang lebih lah mungkin 5 menit dengan proses install dan build-nya seperti itu ya. Jadi mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau ada yang kurang-kurang tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.